Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA Biologi kelas 10 bab 4 pada tugas uji pemahaman pada halaman 230 sampai 232 di buku IPA Biologi Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini, Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, klik kita lanjut. Baik Gen, kita masuk pada soal pertama berikut ini. Burung jalak biasanya mencari makan berupa kutu yang ada di tubuh kerbau. Namun, jika burung jalak tersebut tidak mendapatkan kutu dari kerbau, yang akan terjadi adalah titik-titik. Bagian, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa hubungan antara burung jalak dan kerbau dianggap sebagai protokooperasi. Maka jawaban yang benar, tab opsi C, yaitu burung jalak akan mencari serangga di tempat lain. Protokooperasi adalah hubungan saling menguntungkan antara dua spesies, tetapi tidak wajib bagi kelangsungan hidup masing-masing. Burung jalak diuntungkan karena mendapatkan makanan berupa kutu, sedangkan kerbau diuntungkan karena tubuhnya bersih dari kutu yang mengganggu. Namun, jika burung jalak tidak mendapatkan kutu dari kerbau, ia masih bisa mencari makanan lain, sehingga hubungan ini tidak bersifat wajib, seperti pada simbiosis mutualisme. Bagian kita masuk pada soal kedua berikut ini. Perhatikan gambar interaksi antar spesies berikut. Pernyataan yang tepat mengenai interaksi antar spesies yang terjadi adalah titik-titik. Bagian jawabannya ada pada opsi D, yaitu hubungan antara ikan badut dan anemon laut saling menguntungkan. Ikan badut dan anemon laut memiliki hubungan mutualisme karena saling menguntungkan. Manfaat bagi ikan badut mendapatkan perlindungan dari pemangsa karena tentakel anemon beracun bagi sebagian besar ikan, menggunakan anemon sebagai tempat berlindung dan bertelur. Adapun manfaat bagi anemon laut, ikan badut menarik perhatian ikan lain yang bisa menjadi mangsa anemon. Feses ikan badut menyuburkan anemon. Bagian kita lanjut untuk soal ketiga berikut. Pada ekosistem darat ataupun perairan, terjadi berbagai bentuk interaksi antar spesies. Interaksi antar spesies komensalisme tidak terjadi pada titik-titik. Bagian jawaban yang benar ada pada opsi C, di mana kutu putih yang hidup bergerombol pada buah rambutan. Komensalisme adalah interaksi di mana satu organisme diuntungkan, sementara organisme lainnya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Kutu putih yang hidup pada buah rambutan bukan termasuk komensalisme, melainkan parasitisme, karena kutu putih menghisap nutrisi dari buah rambutan yang menyebabkan buah menjadi rusak dan membusuk. Tanaman rambutan dirugikan karena kehilangan nutrisi. Dan untuk mengapa pilihan lain termasuk komensalisme, kalian baca terlebih dahulu opsi-opsi yang lain ini, kan? Kita lanjut untuk soal keempat berikut. Di dalam tubuh manusia terjadi hubungan antar spesies. Pernyataan yang tidak tepat berkaitan dengan kehidupan bakteri E. coli di usus besar adalah titik-titik. Bagian opsi yang benar ada pada opsi C. Peranan E. coli dapat digantikan oleh bakteri Saproba lainnya. E. coli adalah bakteri yang hidup di usus besar manusia dan memiliki hubungan mutualisme dengan tubuh manusia. Dan perlu diketahui, tidak semua bakteri Saproba bisa menggantikan fungsi E. coli karena E. coli memiliki peran spesifik dalam pembentukan vitamin K. E. coli membantu menghambat pertumbuhan bakteri berbahaya, dan bakteri Saproba lainnya biasanya hanya berfungsi dalam pembusukan sisa makanan, tetapi tidak menghasilkan vitamin K atau melindungi dari bakteri patogen. Again, kita lanjut untuk soal 5 berikut ini. Perhatikan kedua gambar berikut. Jika kedua hewan tersebut hidup dalam satu habitat yang sama, pernyataan hasil analisis yang paling tepat adalah titik-titik. Bagian, kita bisa pilih opsi C, antara kedua hewan tidak ada yang diuntungkan ataupun dirugikan. Kupu-kupu dan rayap hidup dalam habitat yang sama, tetapi tidak saling mempengaruhi secara langsung.
Mereka memiliki peran ekologi yang berbeda, kupu-kupu sebagai penyerbuk, rayap sebagai dekomposer. Karena tidak ada yang diuntungkan atau dirugikan, hubungan mereka bersifat netral. Again, kita masuk ke soal 6 berikut ini dengan teks rujukan pada halaman 232 dengan judul teks Basmi Hama Tikus dengan Burung Hantu yang perlu kalian baca terlebih dahulu sebelum masuk ke pembahasan yang akan kita bahas sama-sama. Dan untuk soal 6 ini masih termasuk soal pilihan ganda. Jadi pilihlah satu jawaban yang benar. Peranan tikus dan burung hantu dalam rantai makanan yang terjadi pada ekosistem tersebut adalah titik-titik. Kan? Jawaban ada pada opsi D, yaitu herbivore dan konsumen tingkat 2. Tikus dalam ekosistem ini berperan sebagai herbivore, yaitu istilah lain dari pemakan tumbuhan, karena mereka biasanya memakan padi dan tanaman lain. Dalam rantai makanan, tikus berada pada tingkat konsumen pertama atau konsumen 1. Nah, burung hantu merupakan predator alami tikus sehingga berada pada tingkat konsumen kedua di atas dari konsumen 1 yang ditempati oleh tikus dalam rantai makanan. Again, kita masuk ke soal 7. Tipe interaksi antar spesies yang terjadi pada tikus dan burung hantu adalah titik-titik. Jelas, ini ada pada opsi A terkait dengan interaksi predasi. Interaksi predasi terjadi ketika suatu organisme disebut predator memangsa organisme lain sebagai sumber makanan. Dalam teks burung hantu, yaitu Tito alba, merupakan predator alami tikus yang aktif memangsa tikus di area persawahan. Dengan kemampuan memangsa 2-10 ekor tikus setiap malam, burung hantu membantu mengendalikan populasi hama tikus. Again, kita masuk pada soal ke-8 berikut ini. Pada paragraf kedua dalam teks, terdapat kalimat membasmi tikus dengan cara alamiah tanpa merusak lingkungan. Jelaskan kerusakan lingkungan yang akan terjadi jika menggunakan racun kimia. Again, kerusakan lingkungan yang dapat terjadi jika menggunakan racun kimia untuk membasmi tikus adalah sebagai berikut. Pertama, pencemaran tanah. Racun kimia yang meresap ke dalam tanah dapat mengganggu keseimbangan mikroorganisme tanah dan tentunya mengurangi kesuburan tanah. Kedua, pencemaran air. Jika racun terbawa air hujan ke sungai atau irigasi, hal ini dapat mencemari sumber air yang digunakan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Ketiga, adanya dampak pada organisme non-target. Racun kimia tidak hanya membunuh tikus, tetapi juga dapat meracuni hewan lain, termasuk burung, reptil, dan serangga yang tidak bersalah. Keempat, bioakumulasi. Racun yang terakumulasi dalam tubuh tikus dapat masuk ke rantai makanan jika tikus yang terkontaminasi dimangsa oleh hewan lain, seperti ular ataupun burung pemangsa. Kelima, gangguan ekosistem. Nah, penggunaan racun secara terus-menerus dapat merusak ekosistem, yaitu mengganggu keseimbangan ekosistem, seperti menurunnya populasi predator alami hama. Nah, dengan demikian, penggunaan burung hantu sebagai predator alami adalah solusi ramah lingkungan dibandingkan dengan metode berbasis racun kimia. Kemudian kita lanjut untuk soal 9. Pada paragraf terakhir dengan teks yang ada, terdapat kalimat luasnya area persawahan menyebabkan para petani membutuhkan burung hantu yang jumlahnya lebih banyak. Tuliskan beberapa usulan pemecahan masalah tersebut. Bagian beberapa usulan pemecahan masalah terkait kebutuhan burung hantu yang lebih banyak untuk mengendalikan hama tikus di area persawahan adalah sebagai berikut. Pertama, penangkaran burung hantu. Mengembangkan program penangkaran burung hantu untuk memperbanyak populasi burung hantu secara alami dan terkendali. Kedua, pembangunan rumah burung hantu. Petani dapat memasang rumah burung hantu di sekitar sawah untuk menarik burung hantu menetap dan berkembang biak di area tersebut. Ketiga, edukasi dan pelatihan petani. Memberikan pelatihan kepada petani tentang cara memelihara dan menjaga habitat burung hantu agar tetap nyaman dan terlindungi dari ancaman manusia atau predator lainnya. Keempat, kerjasama dengan komunitas konservasi. Menggandeng lembaga konservasi untuk mendukung program pelestarian burung hantu serta penanganan ekologi persawahan yang berkelanjutan. Kelima, pengawasan populasi burung hantu.
memantau keseimbangan jumlah burung hantu agar tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit, sehingga predator alami tetap efektif dalam mengendalikan populasi tikus. Dengan solusi ini, pengendalian hama tikus dapat dilakukan secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Again, kita masuk pada soal 10 berikut ini sebagai soal terakhir kita di sesi tugas kali ini. Dalam 1 tahun, burung hantu diperkirakan mampu memangsa hingga 1.300 ekor tikus. Hitunglah berapa ekor jumlah rata-rata tikus yang dimangsa burung hantu per hari. Bagian diketahui burung hantu mampu memangsa 1.300 ekor tikus per tahun sesuai dengan teks rujukan yang kita gunakan. Nah, dalam 1 tahun terdapat 365 hari. Nah, rata-rata jumlah tikus yang dimangsa per hari adalah yang ditanyakan. Maka jawabannya kita bisa gunakan rumus atau persamaan rata-rata sama dengan jumlah tikus per tahun dibagi jumlah hari dalam setahun. 1.300 dibagi 365 kurang lebih hasilnya adalah 3,56 ekor tikus. Yang mana rata-rata burung hantu memangsa sekitar 3 sampai 4 ekor tikus per hari. Nah, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA Biologi kelas 10 4 pada sesi tugas uji pemahaman pada halaman 230 sampai 232 di buku pegangan IPA Biologi Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habiskan. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.